A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Zaman sekarang ya buat pria wanita pasti semuanya tahu lah. Banyak kalau kita lihat ngikutin tren yang laki-laki, enggak yang perempuan, semuanya berdandan. Berdandan enggak, Ustadz? Beneran. Nggak usah komen ke saya deh. Semua senang berhias ya. Mulai dari berhias yang sederhana sampai memakai make up. Bahkan di dalam ajaran Islam ini berhias ini pun diatur sebenarnya jamaah. Nah tapi mesti hati-hati ya. Bahwa katanya kalau kita berhias yang tidak sesuai dengan aturan agama, ini bisa membawa dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati jebakan ketika berhias. Wah. Yang pertama langsung aja kita bahas bersama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Iya. Kan zaman sekarang ini kan udah ada nih, zaman makin canggih. Kalau dulu kan kutek nggak boleh. Kalau misalnya perempuan pakai kutek nggak bisa sholat. Karena kukunya katanya nggak masuk air kan. Nah zaman sekarang ini ada yang namanya kutek halal katanya. Yang dipakai buat sholat. Tapi sebenarnya hukumnya apa sih buat para wanita yang suka pakai kutek itu agar terlihat tuh lebih indah. Ya, apakah sholatnya akan sah jika memakai kutek halal atau tetap nggak sah sholatnya? Mau izin penjelasannya. Makasih banyak Mas Fadli, izin Bunda yang baru datang. Lama tak bersua. Lama tak bersua. Ustaz Sam, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 2 Zulqaidah hari ini 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Di bulan Zulqaidah ini semoga kita mendapatkan panggilan untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Ya Allah. Berbicara tentang perhiasan, memperindah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ingat, kutek itu pada dasarnya lihat dulu. Mohon maaf, kutek itu tidak ada masalah sebenarnya. Kutek itu di mana sih? Di sini kan? Di sini. Kalau di sini apa namanya? Enggak usah dibahas. Jadi kutek itu pada dasarnya aman. Mohon maaf. Jangan mengatakan kutek haram. Tunggu dulu penggunaannya aja sebenarnya. Cara penggunaannya, mohon maaf ya. Karena kutek itu adalah perhiasannya wanita. Berwarna, tak berbau. Jadi pakaiannya wanita. Jadi yang pakai kutek itu adalah wanita. Tapi tunggu dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena kalau berbicara tentang kutek itu kan memperindah. Jangan haram. Mana? Kalau dia adalah bahannya halal, aman. Dan mohon maaf. Dan yang membahayakan pori-pori bahaya. Tapi kalau dia masuk ke pori-pori dan tidak mengganggu, tidak membahayakan, tidak menghalangi ketika dia berwudu atau bersuci, mandi junub dan sebagainya, masih aman. Nah, jadi sebenarnya kutek itu gimana Ustadz? Dipakai aja bagi yang mau mempercantik. Tapi kalau mau salat, buka lagi. Kalau mau berwudu lagi, habis berwudu pakai lagi. Ribet ya. Ingin cantik, silakan, memang begitu. Maka menggunakan henna itu yang paling aman. Maka Nabi menganjurkan sosok wanita itu pakailah henna untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan yang pakai henna, yang pakai paci itu pacar. Kalau di budaya kami di Makassar itu dipaci laki-laki perempuan waktu mau menikah kan.
tapi tidak dipasangkan hanya untuk penanda dia kesucian. Ada solusinya. Apa tuh? Wanita yang mau pakai kutek silakan. Silakan. Pada saat alangan. Oh. Kan tidak salah. Iya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang yang ada bisa masuk pori-pori Bisa itu masuk pori-pori. halal berarti Majelis ya? Ulama Indonesia memperbolehkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah. Yeay. Jamaah pernah nggak ngelihat teman-teman mungkin ya saudara atau siapa ya yang banyak tindikannya. Tindikannya itu mulai di hidung ditindik, di lidah di piercing ya, ada yang dipusar gitu ya kan. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih hukum anggota tubuh baik laki-laki ataupun wanita ya yang bertujuan untuk mengikuti tren nih dengan tindikan. Nah ini kan kalau dipusar harusnya kan tempatnya capung ya. Iya. Biar nggak ngompol. Silakan Bunda penjelasannya. Baik, terima kasih Mas Wadli. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Berbicara tentang kecantikan, siapa sih perempuan yang gak ingin cantik? Semuanya ingin cantik. Kalau kita melihat orang lain cantik, rapi, kemudian bagus dilihatnya, indah dipandangnya, maka itu merupakan bentuk daripada rasa syukur kepada Allah. Namun mengenai tindik menindik, mengenai pasang memasang anting, ini di dalam aturan ajaran agama Islam pastinya ada syariatnya. Untuk wanita memakai anting diperbolehkan. Bayi perempuan di usia kelahiran 1 hari sampai 7 hari kan ditindik untuk menggunakan anting, untuk menandakan mana laki-laki mana perempuan. Perempuan itu kan perhiasan indah. Kalau misalkan tepat ditindiknya ketika waktu bayi, karena nanti kalau pakai anting-anting kan tambah cantik sudah besarnya. Kalau laki-laki kemudian ditindik kupingnya, nah itu kan mana untuk membedakan laki-laki, mana membedakan perempuan. Maka diharamkan laki-laki menyerupai wanita, diharamkan wanita menyerupai daripada laki-laki. Apalagi Mas Fadli ditindik di hidung, ditindik di pusar. Tempatnya anting itu kan di pusar apa di kuping. Nah itu kan. Jadi tempatkanlah sesuatu secara pada tempatnya. Artinya itu orang yang adil. Maka ketika kita melihat daripada hukum tindik bagi laki-laki, kita harus mengikuti ajaran agama kita itu haram. Kalau untuk wanita diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kita misalkan melanggar daripada aturan Allah, maka kita akan berakibat berdosa. Tidak boleh kita melakukan apa yang dilarang dalam agama kita. Maka Allah pun akan melaknat. Siapa laki-laki yang menyerupai daripada wanita, menggunakan anting kan berarti menyerupai wanita. Ya, maka kita harus betul-betul memilih mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Jangan kadar kita mengikuti tren. Ya, wah supaya keren, supaya hebat. Di zaman dulu memang kalau di satu kelompok nih sudah terbiasa menjadikan adat budaya ditindik, misalkan orang India ya, di Pakistan misalkan udah ditindik di hidung karena seluruh di tempat itu semuanya adatnya seperti itu, bisa jadi boleh. Tapi kalau misalkan kita orang Indonesia ngikut-ngikut tren, apalagi sampai melukai hidung, melukai pusar, melukai tempat-tempat di mana kita ditindik, maka itu diharamkan. Kenapa? Allah itu sangat sayang. Allah sudah memberikan bentuk yang sebaik-baiknya. Laki-laki, ya ini laki-laki. Perlihatkan ya bahwa itu laki-laki. Memang tidak ditindik, emang gak ganteng. Mas Fadli gak ditindik kan? Enggak. Ustadz Maulana gak ditindik kan? Ustadz Syam juga kan? Ya, alhamdulillah. Tetap aja kan? Mantap. Tapi kalau misalkan kita perempuan nih yang tidak mau ditindik juga nggak apa-apa, tapi bagusnya ditindik begitu Mas Fadli. Jangan Masya karena Allah. tren. Iya. Kalau kita haram. Jangan terlalu ngikutin Iya. tren juga. Iya. Apalagi kalau misalnya bikin susah. Dipuser pakai aduh. bola bekel. Kan berat gede. Pusernya pakai. Iya, Waduh, ini menyakiti pusernya bodong. juga. Iya kan jadi fitnah Iya, juga. benar. Ini jangan-jangan ada pusernya bodong atau gimana gede banget. Ataunya tindikan. Ya Iya. Allah, terima kasih banyak Sama-sama, ya. Mas Fadli. Bunda atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah nih ya. Ada juga yang berikutnya yang trennya yang
yang biasanya diikuti oleh para wanita. Apa sih teori apa istilahnya hair extension? Apa tuh hair extension? Menyambung rambut secara instan. Jadi banyak perempuan yang pengen rambutnya panjang, ternyata disambung. Nah terus bagaimana hukum menyambung rambut dalam pandangan syariat Islam? Dan bagaimana juga kalau seandainya perempuannya belum ada nih ya, pakai wig, Ustadz Syam, ya kan? Rambut palsu. Wig rambut palsu. Karena kan rambutnya panjang, pengen ngerasain pendek pakai wig aja gitu. Atau mungkin rambutnya pendek pengen panjang pakai wig. Nah itu bagaimana penjelasannya? Mohon izin. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, tabaik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Tuti, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Maka ternyata hair extension dibagi menjadi dua jenis rambut. Satu, human hair atau yang kedua synthetic hair. Human hair atau yang namanya rambut manusia, sepakat ulama mengharamkannya. Jadi orang yang menyambung rambutnya dengan rambut manusia lainnya, baik manusia ini sudah meninggal ataupun manusia tersebut masih hidup, misalnya ada yang menjual rambutnya karena bagus rambutnya dijual, maka sepakat ulama fikih mengharamkan penggunaan rambut sambung dari manusia lainnya. Baik dia masih hidup si yang disambung tadi ataupun sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada yang namanya synthetic hair. Ada rambut yang sintetik. Maka subhanallah rambut buatan ini mungkin bahan-bahannya yang lainnya. Selama bahan-bahannya bukan daripada bahan yang najis. Misal rambut daripada bulu domba. Atau misalnya rambut daripada plastik misalnya. Atau silikon atau dari manapun itu. Selama dia bukan daripada benda najis. Dan dia bukan daripada bulu rambut dari hewan yang diharamkan. Ya, bukan daripada hewan yang diharamkan atau hewan buas. Maka ulama madhab Hanafi yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti membolehkan secara mutlak. Jadi wanita boleh menyambung rambutnya dengan rambut selain rambut manusia, ya, dengan hair extension menurut madhab Hanafi yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Itu yang pertama. Dari madhab Maliki melarang secara mutlak. Baik daripada rambut manusia ataupun daripada rambut sintetis tadi. Kemudian dari madhab Syafi'i membedakan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh yang mana? Yang boleh adalah seorang wanita yang telah bersuami dan mendapatkan izin dari suaminya. Sedangkan wanita yang belum bersuami sama sekali tidak boleh dalam madhab Syafi'i. Jadi ada 3 pendapat. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i. Madhab Hanafi membolehkan secara mutlak. Kenapa? Karena suatu ketika Ibunda Aisyah pernah ditanyakan, wahai Ibunda Aisyah, ya Sayyidatina, bahwasanya Rasulullah pernah melaknat, la'anallahul wasilah, Allah melaknat orang yang menyambung rambut, wal mustausilah, dan orang yang meminta disambungkan rambutnya. Bagaimana dengan orang yang menyambut rambut dengan bulu domba? Maka Nabi SAW atau Ibunda Aisyah mengatakan memperbolehkan agar kalau itu dengan menggunakan bulu domba. Maka dari sinilah diambil dalil dari madhab Hanafi. Kemudian yang kedua daripada Imam Malik. Kalau dari madhab Malikiyah mutlak tidak boleh sama sekali. Baik daripada rambut manusia ataupun rambut daripada sintetis tadi. Kemudian madhab yang ketiga Imam Syafi'i boleh. Tapi untuk wanita yang sudah bersuami dan diizinkan oleh suaminya. Selain daripada itu tidak boleh. Bagaimana dengan wig? Wig juga penggunaannya sama dengan tadi. Ada yang human hair, ada synthetic hair. Dan juga kalau tujuannya bukan untuk menipu orang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Ya Allah pagi-pagi udah nelfonnya. Halo, kenapa? Ya elah itu orang masih pamer-pamer aja perhiasan gitu. Mama masih zaman. Kamu pakai itu semua perhiasan kamu. Mau udah pakai aja semua sampai nyapu-nyapu di depan. Lili sudah jangan itu, ya Allah. Itu kesannya
Ria itu. Ini orang ini bener-bener ini banget, rese banget. Biar kasih pelajarannya sekalian. Nggak boleh begitu. Gini aja. Ini Jamaah- biarin aja nih. Udah. Sombong depan orang sombongin Jamaah yang di, sedekah. Ya. jamaah yang di rumah, Pakai jangan aja kemana-mana semuanya. ya. Kayaknya kalau begini Kalau terus belum emosi, bikin motor lama-lama. digantung, Kita kita akan kamu lanjutkan pakai. setelah yang satu ini. Ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Biarin Wih, aja udah. lagi syuting, Gantung. sudah. Ada apa Rese sih banget emosi? sih. Kak Ya Allah. Fadli ada apa? Sudah.